Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersua berjumpa anakku kelas 3 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam via daring atau online. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses kehidupan manusia, mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Jadi proses kehidupan manusia mulai dari lahir sampai mati itu ada 10 perjalanan. Jadi kita akan menghadapi 10 fase, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini yakni proses kehidupan manusia atau fase-fase daripada kehidupan manusia. Yang pertama adalah ada namanya kita sebut sebagai alam rahim atau fase kita berada di rahim. Jadi rahim ini adalah satu organ yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada perempuan. Jadi perempuan itu diberikan spesial, diberikan satu organ khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana perempuan ini bisa mengandung atau bisa melahirkan keturunan ketika dia sudah berumah tangga, ketika dia sudah melakukan yang namanya pernikahan. Jadi rahim ini adalah satu tempat di mana seorang bayi janin itu akan berkembang biak selama kurang lebih 9 bulan. Ada yang cuma 8 bulan, ada yang 7 bulan, itu namanya prematur. Tapi pada umumnya kita ini berada di alam rahim atau alam kandungan seorang ibu itu kurang lebih 9 bulan. Nah, pada saat usia kandungan ibu sudah mencapai 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ yang pertama, yaitu namanya organ jantung. Jadi jantung itu adalah organ yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika organ jantung itu mulai berdetak di usia 40 hari kehamilan seorang ibu, maka Allah meniupkan ruh. Artinya bayi itu sudah hidup, sudah bernafas ketika usia kandungan seorang ibu berumur 40 hari. Itu terus berkembang. Tadinya dia kecil menjadi besar, kurang lebih selama 9 bulan. Jadi 9 bulan kita berada di alam rahim. Artinya di dalam rahim itu kita mengikuti pola dari ibu kita. Apa yang dia makan itu pun yang kita makan, apa yang dia minum itu pun yang kita minum. Jadi janin itu bergantung di ibunya di selama kurang lebih 9 bulan. Setelah kita berada di alam rahim kurang lebih 9 bulan, setelah itu kita dilahirkan dan kita berpindah berada di alam yang namanya dunia. Sekarang ini kita sudah menjalani kehidupan di dunia. Nah, berapa lama kita di dunia tergantung ajal. Jadi manusia itu punya masa, punya waktu yang di dalam Al-Quran itu disebut sebagai ajal. Ada yang ajalnya pendek, ada yang ajalnya
panjang, ada yang berumur belia sudah meninggal, ada yang berumur belasan sudah meninggal, bahkan ada yang berumur puluhan tahun, 80 ke 90 bahkan 100 tahun masih hidup. Jadi tergantung ajal manusia. Karena saya sudah pernah menjelaskan bahwa kematian itu bukan persoalan usia, kematian itu bukan persoalan waktu, tempat, tapi kematian itu adalah persoalan ajal. Dalam Al-Quran dikatakan ainama takunu yudrikumul maut ma kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita berada, meskipun kita berlindung di balik tembok yang sangat kokoh, ketika tiba ajal maka kematian itu akan datang menjemput kita. Jadi sekali lagi anakku sekalian, kematian itu persoalan ajal. Jadi di dunia ini kita hidup beragam. Ada yang usianya pendek, ada yang usianya panjang. Nah, di dunia ini tempat kita untuk beribadah kepada Allah, tempat kita untuk bekerja, tempat kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk-makhluk lain. Di dunialah tempatnya. Kita sholat itu di dunia. Kita berzakat, berinfak, bersedekah, bersilaturahim, bergaul, bersahabat, berteman, itu hanya terjadi di dunia saja. Maka mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Allah di dunia ini, maka kesempatan kita untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepadanya. Karena yang namanya beribadah, yang namanya belajar, yang namanya berinteraksi satu sama lain, itu hanya terjadi di alam dunia. Jadi dunia ini adalah tempatnya kita untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita berada di alam dunia, maka setelah itu kita akan berpindah ke yang namanya alam kubur. Jadi sebagian manusia itu sudah berada di alam kubur. Yang masih hidup tentu masih berada di dunia, sedangkan yang meninggal sudah berada di alam kubur. Jadi alam kubur ini ibaratnya itu pintu gerbang daripada akhirat. Jadi kita akan berada di alam kubur. Di alam kubur itu kita akan ditanya tentang apa saja yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jadi baru proses pertanyaan, belum imbalan ceritanya. Baru proses bertanya, kita akan ditanyakan bagaimana sholat kita, kita akan ditanya bagaimana pekerjaan kita, kita ditanya bagaimana harta kita, kita ditanya bagaimana keluarga kita, saudara-saudara kita, pergaulan kita, sahabat kita, itu semuanya akan ditanya di alam kubur nantinya. Jadi di kuburan itu atau di alam kubur itu ada dua malaikat, ada Munkar dan Nakir, itu akan memberikan kita banyak sekali pertanyaan. Bahkan konon ada sebuah cerita bahwasanya ada orang itu punya, ketika dia hidup di dunia ya, itu punya kapak atau parang lah ceritanya itu. Nah, ketika di alam kubur dia ditanyakan, malaikat itu bertanya tentang kapaknya orang itu, parangnya orang itu. Dia apakan, digunakan untuk apa, dibeli di mana, pernahkah dipinjamkan sama orang atau bagaimana. Kurang lebih 40 hari. Jadi ceritanya ini malaikat ini hanya menanya kepada orang itu selama 40 hari, hanya kapaknya saja, belum yang lainnya. Coba bayangkan anakku sekalian, kapak saja kita ditanya, parang saja kita ditanya 40 hari. Bagaimana kalau orang yang banyak hartanya, mobilnya kah, sepeda motornya kah? Apa jadinya kalau kita punya mobil, kita hanya ditanya mobil saja itu membutuhkan waktu 40 hari. Bagaimana dengan harta-harta yang lainnya? Oleh sebab itu anak-anakku sekalian,
kita harus mempersiapkan, kita harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang kita miliki ketika kita hidup di dunia. Dan itu akan dipertanyakan semuanya di alam kubur nanti. Kemudian setelah itu, setelah kita berada di alam kubur, kita berada di pintu gerbang akhirat, maka ketika kiamat nanti datang, maka kita akan menghadapi yang namanya Yaumul Ba'su, hari kebangkitan. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu di alam kubur itu, yang ada kuburannya apa dan sebagainya, itu semuanya nanti akan dibangkitkan. Ruhnya akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan, untuk menghadapi yang namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Jadi setelah alam kubur itu kita akan menghadapi yang namanya Yaumul Ba'su atau hari kebangkitan. Jadi kita kembali, ruh kita ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat. Setelah kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas sekali. Sebuah padang yang luasnya sejauh mata memandang. Jadi kalau bandara saja luasnya minta ampun, maka padang mahsyar itu lebih luas lagi dari yang namanya bandara. Jadi kita akan menghadapi namanya Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr itu artinya adalah hari berkumpul. Jadi semua manusia yang telah dibangkitkan dari kematian, ya, itu akan dikumpulkan di suatu tempat namanya padang mahsyar. Setelah itu, setelah kita berkumpul semua di padang mahsyar itu, kita akan menghadapi namanya hari dilihatnya buku catatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar itu, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kita buku catatan kita ketika kita hidup di dunia. Buku catatan kebaikan kita dan buku catatan keburukan kita. Jadi di buku catatan itu, sekecil apapun keburukan kita, sebesar apapun kebaikan kita, akan tercatat di buku catatan. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan dan sebesar apapun kebaikan pun akan ada dalam catatan kita. Jadi ibaratnya Allah Subhanahu wa taala ini akan memperlihatkan video kehidupan kita. Mulai kita lahir sampai kita meninggal, itu semuanya akan diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk buku catatan amal kebaikan maupun buku catatan amal keburukan. Setelah itu anak-anakku sekalian, kita akan menghadapi namanya Yaumul Mizan, hari timbangan. Jadi tadi diperlihatkan kita buku catatan, setelah itu ditimbang mana yang lebih berat. Apakah amal kebaikan kita di dunia atau sebaliknya lebih berat amal keburukan kita, tergantung nantinya. Jadi ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah ditimbang segala amal kebaikan dan keburukan kita, maka manusia itu akan disuruhlah ceritanya untuk melakukan perjalanan menuju surga ataupun neraka. Nah, perjalanan menuju surga dan neraka ini kita akan melewati yang namanya titian Sirat. Dalam Al-Quran itu disebut sebagai Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Dan dalam riwayat itu dikatakan bahwa titian Sirat itu ibaratnya satu helai rambut dibelah 7. Kita akan berjalan melintas di atas menuju surga dan neraka. Jadi tergantung amal-amal kebaikan kita. Jadi kita sudah mulai melakukan proses perjalanan menuju surga ataupun neraka.
neraka melalui titian sirat tersebut. Jadi sebenarnya pada hakikatnya ini yang mampu menyelamatkan kita ini hanyalah amal-amal kita. Apakah kebaikan kita atau keburukan kita itu tergantung daripada itu semua. Setelah kita melewati Shiratal Mustaqim, maka kita akan menghadapi yang namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan. Setelah itu hari pembalasannya apa? Hari pembalasannya itu apakah surga atau neraka. Jadi surga adalah tempatnya orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Sebaliknya neraka adalah tempat orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang yang sholat, puasa itu otomatis tempatnya di surga. Belum tentu. Tergantung dari ketulusan hatinya, keikhlasan hatinya. Karena ketika kita hidup di dunia itu, kita banyak menemukan ada orang yang memang dia sholat, tapi ternyata niatnya tidak bagus. Niatnya mungkin kepingin, saya sholat karena kepingin dilihat, sholat karena kepingin hanya sekedar menunjukkan kewajiban. Ada seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ini sholat kemudian kita lantas masuk surga. Belum tentu, tergantung dari keikhlasan, ketulusan lillahi ta'ala. Oleh sebab itu anak sekalian, ketika Anda hidup di dunia, beribadahlah, sholatlah, puasalah, beribadahlah, itu betul-betul karena lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan pahala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya neraka sudah jelas, ini tempatnya adalah orang-orang yang timbangan amal keburukannya itu lebih berat daripada kebaikannya. Jadi begini juga anak-anakku sekalian, jangan juga pernah menjudge orang bahwasanya ketika dia hidup di dunia jahat kemudian otomatis masuk neraka. Belum tentu. Siapa tahu di akhir hayatnya dia bertaubat oleh Allah dan taubatnya diterima, dia bisa saja masuk ke surga. Jadi tergantung ketaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada yang disebut sebagai taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu adalah orang yang memang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangnya. Itu adalah taubatan nasuha. Baik anak-anakku sekalian, itulah fase-fase atau proses perjalanan hidup kita mulai kita lahir sampai bertemu dengan Allah. Ketika kita meninggal, mulai dari alam rahim dan kita ada alam dunia, setelah itu kita akan menghadapi alam kubur, setelah itu kita menghadapi yaumul ba'ts, dibangkitkan, kemudian setelah itu kita akan menghadapi yaumul hasyr, kita akan dikumpulkan di sebuah padang mahsyar. Setelah itu kita menghadapi, akan diperlihatkan buku catatan oleh Allah amal baik dan amal buruk kita. Dan setelah itu kita akan menghadapi yang namanya yaumul mizan. Amal baik kita, amal buruk kita ini akan ditimbang oleh Allah. Setelah itu kita akan berjalan di atas titian Shiratal Mustaqim. Setelah itu kita akan menghadapi hari pembalasan yaumul jaza. Terakhir pembalasan itu apakah surga dan neraka. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia kita laksanakan dengan tulus, dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, agar kebaikan-kebaikan ibadah yang kita lakukan bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Surga adalah tempat yang paling indah. Kalau Anda melihat tempat yang paling indah di dunia ini, maka surga jauh lebih indah dari itu. Sebaliknya, kalau Anda melihat tempat paling kotor, paling busuk di dunia ini, maka neraka jauh lebih kotor, jauh lebih busuk dari tempat yang ada
Terima kasih anak-anakku sekalian. Inilah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Dan saya ingin memberikan tugas adalah buatlah rangkuman atau gambarlah sebuah peta alur daripada kehidupan manusia, mulai dari alam rahim sampai daripada alam surga ataupun neraka. Jadi gambarlah ya, buatlah sebuah gambar sketsa proses-proses daripada kehidupan manusia. Jadi gambar itu silakan anak-anakku sekalian foto dan kirim ke WA saya paling lambat pukul 18.00 atau sebelum kumandang azan maghrib. Tetap semangat, tetap beribadah, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.